Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membawakan materi tentang aspek epistemologi perspektif Islam. Epistemologi adalah berasal dari bahasa Yunani dan terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama episteme yang artinya pengetahuan, dan yang kedua logos yang artinya ilmu. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, epistemologi diartikan suatu cabang ilmu filsafat tentang dasar-dasar dan batas-batas pengetahuan. Untuk itu, ada beberapa hal yang berkaitan dengan epistemologi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah filsafat, yaitu suatu ilmu yang berusaha mencari hakikat dan kebenaran tentang ilmu pengetahuan. Yang kedua, metode. Sebagai metode, epistemologi bertujuan mengantarkan manusia untuk mendapatkan hasil kebenaran pengetahuan, serta dengan sistem yang bertujuan memperoleh realitas kebenaran dan pengetahuan. Selanjutnya, karakteristik epistemologi dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, epistemologi memiliki hubungan antara subjek dengan objek penelitian, yang terdapat serangkaian pertanyaan tentang bagaimana hubungan antara subjek dan objek penelitian dapat bereaksi terhadap kriteria kebenaran yang luas. Yang kedua, metode ilmiah. Dalam epistemologi ini digunakan untuk mengembangkan pengetahuan objektif dan untuk mempelajari lingkungan. Selanjutnya, yang ketiga, epistemologi berfokus pada cara individu bertindak untuk mengembangkan struktur pengetahuan mereka. Hal ini terkait dengan perbedaan pembenaran yang memiliki manusia tentang keyakinan dan pengetahuan. Yang keempat, epistemologi berfungsi sebagai model untuk ontologi dan etika. Selanjutnya, yang kelima, mempelajari masalah yang berkaitan dengan sains dan filsafat. Serta yang keenam, mengusulkan solusi yang jelas untuk penelitian ilmiah. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, epistemologi Islam adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang ilmu-ilmu pengetahuan Islam dalam upaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilah epistemologi dikenal sebagai subsistem dalam filsafat. Sistem filsafat di samping meliputi epistemologi juga terdapat ontologi dan aksiologi. Sumber agama Islam atau sumber pengetahuan Islam langsung bersumber pada wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW yang mengandung komponen penting agama Islam. Selain bersumber kepada Al-Quran, hadis juga bersumber pada pengembangan akal dan indera manusia. Epistemologi dalam konteks Islam adalah cabang ilmu yang mempertimbangkan sumber-sumber pengetahuan dalam pandangan agama Islam. Salah satu sumber pengetahuan utama dalam Islam adalah wahyu yang terutama terdapat dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Wahyu ini dianggap sebagai sumber pengetahuan yang mutlak dan tidak bisa dibantah oleh manusia. Menurut Al-Farabi, sumber pengetahuan bukanlah objek-objek material atau rasio,
semata, melainkan intelek aktif. Intelek aktif ini menjadi sumber pengetahuan karena mengubah realitas menjadi aktual dan membimbing intelek potensial untuk memahaminya. Pengetahuan dalam Islam juga bersumber pada wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW yang mencakup akidah, syariah, dan akhlak yang dikembang dengan akal pikiran yang memenuhi syarat untuk memahaminya. Prinsip-prinsip dalam ajaran berfungsi sebagai sandaran untuk mengembangkan teori-teori dalam ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Terdapat 3 teori kebenaran prinsip dalam pengetahuan Islam, yakni teori korespondensi, teori konsistensi, teori pragmatis. 6 pemahaman perbedaan tetapi juga memiliki dampak dan hubungan antara bangsa ini merupakan langkah pertama dalam mempromosikan dialog antara budaya yang saling menghormati dan membangun pemahaman yang lebih baik di antara berbagai kelompok masyarakat. Sekian dan terima kasih kami dari kelompok 6. Saya Bunda Riasa Fitri Karim bersama rekan saya Bunda Helni Mokolintat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.